Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Berikut ini akan saya jelaskan harta-harta yang wajib dizakati menurut versi 4 madhab. 4 madhab itu meliputi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dari 4 madhab tersebut memang berbeda pendapat mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk itu akan saya jelaskan satu demi satu. Pertama, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut madhab Imam Syafi'i adalah 1. Masyiyah atau hewan ternak, meliputi unta, sapi dan sejenisnya, yakni semacam kerbau, itu termasuk jenis sapi, dan kambing. Jadi hewan ternak yang wajib dizakati adalah ada 3 jenis, unta, sapi, kambing. Sedangkan kuda tidak wajib dizakati karena tidak termasuk dari 3 jenis tersebut. Yang nomor 2 adalah naket, meliputi emas dan perak, termasuk pula adalah uang emas atau perak. Yang ketiga zuruk atau disebut hasil pertanian seperti padi, kedelai, kacang hijau, jagung, kacang tunggak dan gandum. Yang keempat thimar atau buah-buahan. Buah-buahan ini meliputi anggur dan kurma. Selain dari 2 buah ini tidak wajib dizakati. Yang kelima adalah urudut tijarah atau harta dagangan. Yang keenam ma'dan atau hasil pertambangan emas dan perak, dan juga rikaz atau temuan harta emas dan perak dari pendaman orang-orang jahiliyah, yakni orang-orang yang hidup di masa sebelum Nabi diutus. Itulah harta yang wajib dizakati menurut madhab Imam Syafi'i. Selain yang telah disebut tidak wajib dizakati menurut madhab Imam Syafi'i. Kemudian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut madhab Hanafi, 1 adalah masyiyah, hewan ternak, meliputi sapi, unta, kambing dan kuda. Di sini kuda masuk dalam kategori harta yang wajib dizakati menurut versi madhab Imam Hanafi. Sedangkan madhab Imam Syafi'i kuda tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Yang kedua naket atau emas dan perak, sama seperti Imam Syafi'i. Ketiga, semua tumbuh-tumbuhan yang untuk penghasilan termasuk madu, yakni tanaman-tanaman yang produktif, termasuk wajib dizakati menurut madhab Imam Hanafi. Kemudian urudut tijarah, harta dagangan, sama seperti madhab Imam Syafi'i. Kemudian ma'dan, hasil tambang yang meliputi besi, timah, emas dan perak. Dan kemudian rikaz yang meliputi semua jenis permata yang ditemukan dari simpanan jahiliyah. Jadi yang kelima ini adalah ma'dan, hasil tambang yang meliputi besi, timah. Besi dan timah ini kalau dalam madhab Imam Syafi'i tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian rikaz yang meliputi semua jenis permata yang ditemukan dari simpanan jahiliyah, itu wajib dizakati. Tidak harus berupa emas saja. Ini menurut versi madhab Imam Hanafi. Kemudian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Malikiyah atau madhab Imam Maliki,
Satu masyiyah, sama seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, yakni hewan ternak wajib dizakati. Dalam madhab Imam Maliki, masyiyah ini meliputi sapi, unta, dan kambing. Hanya 3 macam jenis, sama seperti dalam madhab Imam Syafi'i. Kemudian naket meliputi emas dan perak. Kemudian zuro, hasil pertanian seperti padi, kedelai, kacang hijau, jagung, kacang tunggak atau kacang otok, gandum. Ini termasuk wajib dizakati. Kemudian simar. Simar itu buah-buahan meliputi anggur dan kurma ditambah zaitun. Dalam madhab Imam Syafi'i, yang wajib dizakati dari buah-buahan hanya meliputi anggur dan kurma. Sedangkan madhab Imam Maliki memasukkan buah zaitun yang wajib dizakati. Kemudian amwalut tijarah atau harta dagangan, kemudian ma'dan dan rikas atau hasil pertambangan dan juga hasil temuan dari zaman jahiliyah termasuk wajib dizakati dalam madhab Imam Maliki. Kemudian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, satu masyiyah atau disebut hewan ternak, di mana hewan ternak ini meliputi sapi, unta, dan kambing, sama seperti madhab Imam Syafi'i, sama seperti madhab Imam Maliki, yakni hanya dari 3 jenis, sapi, unta, dan kambing. Kemudian nakat meliputi emas dan perak. 3, setiap biji-bijian seperti kacang, beras, kopi, dan rempah-rempah termasuk wajib dizakati menurut madhab Imam Hambali. Kemudian simar, buah-buahan meliputi anggur, kurma, dan buah pala. Kemudian harta dagangan. Kemudian ma'dan, yakni semua hasil pertambangan seperti emas, perak, besi, timah, minyak tanah, dan permata. Dan kemudian rikas, semua barang-barang berharga yang ditemukan dari simpanan zaman jahiliyah, itu termasuk wajib dizakati menurut versi madhab Imam Hambali. Yang ketujuh adalah madu. Madu ini termasuk wajib dizakati menurut madhab Imam Hambali. Kemudian tentang syarat-syarat dalam zakat, berikut saya terangkan. Syarat-syarat hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: 1, harus sampai 1 nisab. Kemudian yang kedua, harus dimiliki secara penuh atau al-milkut tam, baik secara perorangan maupun syirkah atau gabungan. Jika milik umum seperti milik masjid, madrasah, dan jam'iyah atau milik budak, maka tidak wajib dizakati. Yang ketiga, harus mencapai putaran 1 tahun penuh dengan mengikuti kalender hijriyah. Syarat yang keempat, tidak untuk dipekerjakan seperti untuk disewakan, yakni bukan alat kerja. Jadi syarat harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya harus tidak untuk dipekerjakan seperti untuk disewakan, yakni bukan termasuk alat kerja. Kalau alat kerja tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, harus digembala di tempat yang tidak dipungut biaya termasuk milik sendiri dalam mayoritas 1 tahun.
yakni hewan tersebut harus digembala di tempat-tempat yang tidak dipungut biaya dalam mayoritas 1 tahun. Perlu diketahui syarat yang keempat dan kelima, yakni syarat yang keempat tidak untuk dipekerjakan, yang kelima digembala di tempat yang tidak dipungut biaya. Syarat yang keempat dan yang kelima ini tidak menjadi persyaratan dalam mazhab Maliki. Jadi saya ulang, syarat yang keempat tadi yakni tidak untuk dipekerjakan seperti untuk disewakan. Kemudian yang kelima, digembala di tempat yang tidak dipungut biaya. Ini tidak menjadi syarat dalam mazhab Imam Malik pun. Kemudian syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat naked atau emas dan perak. 1. Harus dimiliki atau dikuasai secara penuh atau disebut al-milkut tam. Yang kedua, sampai 1 nisab. Yang ketiga, tidak mempunyai hutang menurut al-madzhabis salasah, yakni mazhab yang 3 selain mazhab Imam Syafi'i. Jadi baru dikenakan kewajiban zakat bila tidak mempunyai hutang. Ini menurut mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i, sekalipun yang bersangkutan punya hutang masih tetap diwajibkan mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang keempat, harus mencapai putaran 1 tahun penuh mengikuti kalender Hijriah. Syarat yang kelima yakni syarat wajib mengeluarkan zakat naked atau emas perak. Syarat yang kelima, tidak dipakai sebagai perhiasan. Perlu diketahui, menurut mazhab Imam Hanafi, perhiasan yang diperbolehkan atau disebut al-huli al-mubah tetap wajib dizakati, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Qadir. Kemudian menurut sebagian ulama, uang kertas wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana emas dan perak, sedangkan nisab serta kadar zakatnya sama dengan emas dan perak. Kemudian berikutnya syarat-syarat hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, syaratnya harus ditanam. Syarat yang pertama ini menurut Syekh Mahfud At-Tarmasi, pendapat yang lebih kuat adalah yang tidak mensyaratkan hal ini, yakni tidak harus ditanam. Menurut Syekh Mahfud At-Tarmasi. Kemudian syarat yang kedua, harus berupa biji-bijian yang bisa menjadi makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga adalah tidak mempunyai hutang menurut mazhab Hambali. Jadi menurut mazhab Imam Hambali, syarat diwajibkan mengeluarkan zakat zuru, zakat tanaman, apabila yang bersangkutan tidak punya hutang. Kemudian syarat yang keempat, masih syarat wajibnya mengeluarkan zakat hasil bumi. Syarat yang keempat adalah harus mencapai 1 nisab. Dalam hal ini mazhab Imam Hanafi tidak mensyaratkan harus mencapai 1 nisab. Jadi zakat hasil bumi dalam mazhab Imam Hanafi tidak ada nisab. Jadi harus langsung di 1/10. Setiap kali hasil panen langsung di 1/10kan dikeluarkan zakatnya. Perlu diketahui, hasil panen dalam masa 1 tahun
Apabila satu jenis maka harus dikumpulkan dalam menjumlah nisab dan menentukan kadar zakatnya. Jadi hasil panen dalam satu tahun ini harus digabungkan, dikumpulkan menjadi satu apabila satu jenis. Yang dimaksud dalam satu tahun itu yang dimaksud adalah panennya. Jadi panen dalam satu tahun itu dikumpulkan menjadi satu apabila satu jenis. Tidak menghitung dari kapan dia menanam. Yang penting dalam satu tahun panen berapa kali, itulah yang dijumlah, dikumpulkan menjadi satu. Kemudian apabila mencapai satu nisab maka wajib dizakati. Apabila dalam pengairannya tanpa dipungut biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 1/10. Dan jika dengan dipungut biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% atau nisful usyur, separuh dari 1/10. Sedangkan pengairan selama setengah tahun dengan dipungut biaya dan setengah tahunnya lagi dengan tanpa biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 7,5%. Pun adapun biaya selain pengairan seperti biaya pupuk, pembelian obat racun dan obat-obatan pembasmi hama yang lain, dan kemudian upah ulu-ulu, itu tidak termasuk biaya yang dapat mempengaruhi kadar zakat, yakni tidak dihitung biaya di dalam konteks wajibnya mengeluarkan zakat. Berikutnya adalah syarat-syarat buah-buahan yang wajib dizakati. 1. Harus dimiliki secara penuh atau al-milkut tam. Yang kedua harus mencapai satu nisab. Perlu diketahui piutang atau harta yang dihutangkan kepada orang lain dan juga barang yang sudah dijual namun belum diambil oleh si pembeli serta barang yang hilang masih tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi saya ulang, piutang alias uang yang dihutangkan pada orang lain, kemudian barang yang dijual yang masih belum diambil oleh si pembeli serta barang yang hilang tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Berikut adalah syarat-syarat zakat tijarah. Tijarah yang berarti perdagangan didefinisikan sebagai setiap harta yang dikembangkan untuk keuntungan laba dengan cara saling tukar menukar atau muawadhah, atau dikatakan sebagai usaha perdagangan dengan cara jual beli, sebagaimana ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa persewaan termasuk dalam usaha perdagangan. Dan perlu diketahui bahwa harta warisan tidak termasuk tijarah, sehingga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan syarat-syarat tijarah adalah 1. Harus diniati untuk diperdagangkan dan bukan untuk yang lain. Perlu diingat, menurut Malikiyah termasuk dalam hal ini yakni niat dagang adalah niat memperdagangkan ketika membeli meskipun disertai dengan niat untuk digunakan sendiri atau disewakan. Itu sudah masuk dalam pengertian niat dagang. Kemudian syarat yang kedua, barang yang diperdagangkan harus diperoleh dengan proses timbal balik seperti jual beli atau imbalan dari akad persewaan. Kemudian yang ketiga, dimiliki secara penuh atau disebut al-milkut tam. Syarat yang keempat, harus mencapai satu nisab dengan krus semua sebanyak harta nisabnya emas, yakni
cara mengkurus harta dagangan harus dikurus dengan nisabnya emas. Termasuk yang harus dikurus adalah harta yang ada di orang lain. Kemudian yang kelima, 1 tahun penuh menurut kalender Hijriah. Perlu dicatat, menurut madhab Imam Maliki, harta dagangan yang sifatnya investasi seperti membeli tanah dengan niat dijual ketika harga tinggi, maka zakatnya wajib dikeluarkan ketika sudah laku. Itu menurut madhab Imam Maliki, sebagaimana keterangan dalam kitab Hasyiah Ad-Dasuki juz 1 halaman 473.